Selamat siang Bu Desti. Selamat siang juga Bu Nikma. Gimana kabarnya hari ini Bu Desti? Saya kabarnya baik Bu. Ibu bagaimana? Ya baik juga. Hari ini Ibu Desti akan melaksanakan coaching ya. Iya betul Bu Nikma. Kalau boleh tahu dengan siapa ya Bu? Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Agustin. Oh ya, sebelum melakukan praktek coaching, bisa ya saya tanya-tanya sedikit? Bisa? Silakan Bu. Begini, pada saat coaching antara coach dan coachee, maka saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian bagaimana coachee merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach sehingga bisa coachee bisa menemukan ide-ide atau jawaban atas permasalahannya. Tapi jangan lupa ya disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih, kompetensi apa yang nanti Ibu Desti akan kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, dari kompetensi yang sudah Ibu Desti sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu Desti kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi atau diamati sebentar? Dari 3 kompetensi yang saya sampaikan tadi, saya mengambil 2 kompetensi dulu Bu, Iya. yaitu yang ingin saya kembangkan secara spesifik dan ingin nantinya akan diamati, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Wah, luar biasa ya Bu. Dari ketiga kompetensi tadi, Ibu Desti mengambil 2 kompetensi, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang nantinya akan saya amati atau observasi ya Bu? Iya, betul Bu. Iya. Nah, kemudian bagaimana dengan indikator ketercapaiannya yang kira-kira Ibu inginkan tercapai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin untuk memandu atau mengantar coachee Ya. agar dalam proses coaching sebentar, coachee mendapatkan ide-ide atau solusi dari Oh, jadi sebentar, Ibu Desi mengharapkan coachee dapat menemukan ide-ide atau solusinya sendiri atas permasalahannya. Jadi Ibu Desti bukan memberikan solusi ya, tapi membantu coachee agar dapat memikirkan atau menemukan ide-ide atau langkah-langkah, bahkan solusi yang ia pandang baik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik Bu Desti, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Dan nanti setelah itu kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Oke, baik. Kegiatan coachingnya bisa dimulai. Dipersilakan Bu Desti. baik. Terima kasih Bu Risma. Iya, silahkan. Selamat siang Bu Titin, bagaimana kabarnya? Baik Bu Desti, Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga baik Bu. Nah, oke Bu Titin, dengar-dengar ada yang ingin dibicarakan begitu? Ada sesuatu? Iya, betul sekali Bu Desti. Nah, seperti yang Ibu katakan lewat WA ke saya semalam, katanya Ibu lagi galau berat nih, ada yang ingin Ibu bicarakan. Ada apa nih Bu Titin? Betul sekali Bu. Jadi gini, saya tuh lagi galau berat nih. Seperti kayak ada yang membebani pikiran saya. Bawaannya nggak enak sekali Bu. Yang seperti saya chat semalam ke Ibu mengenai murid-murid saya di sekolah. Wah, ada apa nih Bu Titin? Murid-muridnya kenapa?
Apakah yang akan disampaikan ini kejadian genting atau seperti apa? Sehingga membuat Ibu Titin merasa galau berat dan kelihatannya Ibu Titin seperti orang yang lagi banyak masalah ini. Jadi gini Bu, waktu saya piket di hari Senin ya, ya biasalah kerjaan piket kan ya mengontrol anak, mengontrol proses KBM, juga yang lain-lain. Nah, yang bikin saya galau tuh, sudah beberapa minggu terakhir ini saat melaksanakan piket ada saja murid yang saya temukan bolos di saat jam pertama. Ya saat selesai mereka mengikuti upacara bendera, begitu Bu Desti. Oh, jadi yang bisa saya tangkap, masalah yang Ibu Titin hadapi saat ini yaitu setiap hari Senin di saat piketnya Ibu Titin, ada saja murid yang bolos pada jam pertama setelah selesai upacara bendera. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul sekali Bu. Terus, apa Ibu sudah mencari tahu kenapa murid-murid itu sampai bolos, tidak mau masuk kelas? Iya, Bu. Memang ada beberapa murid. Saya sudah tanya kenapa mereka bolos, dan murid-murid itu menjawab, ternyata karena pelajaran jam pertama itu susah, terus gurunya itu disiplin, sehingga membuat mereka bosan, terus malas masuk kelas. Ya, jadinya ya bolos gitu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Alasan mereka bolos karena mereka tidak suka dengan pelajarannya, ditambah lagi gurunya yang terlalu disiplin, sehingga mereka cepat bosan dan malas masuk kelas. Gitu ya, Bu? Nah, sekarang Bu Titin, dari percakapan kita saat ini, kira-kira apa yang Ibu Titin ingin capai atau apa yang Ibu Titin harapkan? Saya sih inginnya adanya perubahan ya dalam kehadiran murid-murid itu di kelas. Khususnya ya di jam pertama itu. Saya ingin mereka agar tidak bolos lagi, Bu Desti. Jadi yang diharapkan Ibu Titin adanya perubahannya. Dan perubahannya itu yaitu murid-murid tidak bolos lagi. Mereka mau masuk kelas dan belajar di jam pertama setelah upacara bendera. Betul begitu, Bu? Iya, Bu Desti. Saya ingin murid-murid ini kehadirannya full di kelas. Juga mereka tidak memilih-milih guru siapa nanti yang mengajar. Dan tidak memilih-milih mata pelajaran apa yang mereka suka, terus baru mereka masuk. Dari yang Ibu sampaikan tadi tentang kondisi yang terjadi saat ini. Nah, kondisi ini kira-kira kalau diberi nilai nih, dan seandainya kita beri nilai 1 sampai 10, kira-kira ada di nilai berapa kondisi murid-murid Ibu sekarang? Sekarang sih menurut saya berada di 6 sampai 7 kali ya, Bu. Terus Ibu Titin maunya murid-murid Ibu ada di nilai berapa? Maunya sih kalau bisa mereka ada di nilai 9. Karena saya ingin sekali murid-murid saya itu bisa hadir penuh dan juga mengikuti pembelajaran dengan senang hati dan bersemangat setiap harinya. Wow, itu harapan yang luar biasa sekali, Bu. Nah, agar murid-murid Ibu ini ada di nilai 9, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai hal itu? Untuk saat ini sih saya sudah memanggil beberapa murid yang bolos itu dan memberikan mereka nasihat serta motivasi agar mereka menyadari tentang pentingnya hadir di kelas dan mengikuti semua pelajaran full setiap harinya. Nah, dari apa yang sudah Ibu lakukan itu, apakah sudah berjalan maksimal? Sepertinya sih belum Bu Desti, karena masih ada satu atau dua murid yang masih juga suka bolos di jam pertama itu Bu. Oh, berarti belum maksimal ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa kira-kira kendalanya? Kendalanya yaitu terkadang mereka belum membuat tugas, katanya takut dihukum sama gurunya. Kalau seperti itu keadaannya, apakah ada rencana lain yang bisa Ibu lakukan agar murid-murid tersebut bisa memiliki kesadaran untuk bisa hadir penuh di kelas? Saya rasa mungkin ke depannya saya akan meminta bantuan atau berkolaborasilah dengan rekan sejawat
agar bisa bersama-sama menyadarkan murid-murid itu agar tidak bolos lagi, Bu. Oh, jadi nantinya Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya bisa menemukan solusi agar murid-murid Ibu tidak bolos lagi. Terus, selain rencana berkolaborasi, adakah rencana yang dilakukan? Menurut saya, rencana lain yang bisa dilakukan mungkin saya berbincang-bincang, bertukar pendapat dengan guru, terlebih khusus yang mengajar di jam pertama itu. Ya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga membuat murid-murid itu senang. Mereka tidak gugup, bersemangat, dan nyaman untuk belajar, Bu. Nah, guru pun mengajar bisa dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif yang disukai murid-murid. Juga mungkin sebelum memulai pembelajaran, guru harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid agar pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang murid-murid butuhkan, serta selalu mengingatkan kepada murid-murid tentang keyakinan kelas yang telah dibentuk bersama sehingga murid-murid tersebut bisa termotivasi kembali, merasa nyaman belajar, dan meminimalisir murid-murid agar tidak bolos lagi. Begitu, Bu Desti. Luar biasa sekali ide-idenya Bu Titin. Jadi nanti rencananya ada 2 ya Bu. Yang pertama berkolaborasi dengan rekan sejawat dan yang kedua mengajak guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya murid-murid termotivasi kembali untuk belajar. Sekarang nih, kira-kira kapan Ibu Titin akan mulai aksinya? Saya pikir lebih cepat lebih baik kali ya, Bu. Sesegera mungkin lah. Karena kalau kelamaan nantinya tambah banyak lagi murid-murid yang bolos. Apalagi saat ini sudah mau ujian sumatif kan. Ya bagus itu Bu. Jadi Ibu akan segera melaksanakan rencana tersebut ya. Nah, untuk menjaga komitmen Ibu nih, supaya semuanya berjalan lancar, apakah ada pihak lain yang akan Ibu libatkan untuk bisa membantu serta memantau rencana aksi Ibu ini? Saya pikir mungkin saya akan meminta bantuan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah. Juga bisa bermitra dengan rekan-rekan guru, guru piket, dan ada baiknya juga saya melibatkan warga sekitar sekolah dan orang tua murid. Begitu, Bu Desti. Oh iya, betul sekali tuh Bu Titin. Tadi Ibu bilang yang akan membantu mengingatkan komitmen aksi Ibu, yaitu pimpinan sekolah, baik kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Juga bermitra dengan rekan sejawat, guru piket, warga sekitar sekolah, dan orang tua. Nah, nanti setelah rencana kolaborasi itu dilaksanakan, tindak lanjutnya ke murid nih, maunya seperti apa? Saya saat ini sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ke murid-murid di setiap apel pagi tentang pentingnya dan bagaimana kehadiran mereka di kelas sangat mempengaruhi masa depan mereka. Selain itu juga saya terus memotivasi rekan guru agar bisa melakukan inovasi pembelajaran yang menyenangkan. Tapi saya juga akan tetap melakukan pendekatan dengan terus memantau dan memotivasi murid yang masih suka bolos itu. Dan yang terpenting ya terus mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas sehingga pada akhirnya bisa menciptakan disiplin di lingkungan sekolah. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperhatikan, membimbing, dan membantu murid-murid kita di sekolah? Iya kan, Bu Desti? Iya, luar biasa sekali tuh Bu. Bagus sekali itu. Bahwa Ibu Titin akan memotivasi murid-murid dengan pendekatan kepada mereka. Kemudian mengingatkan terus tentang keyakinan kelas agar meminimalisir ketidakhadiran mereka. Nah, ini kan sudah menjadi komitmen Ibu Titin. Jadi harus dilaksanakan dengan baik. Iya, betul Bu Desti. Tentu saja saya akan benar-benar melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen bagi diri saya ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Titin ini bisa berjalan lancar dan baik. Nanti setelah Ibu Titin melakukan aksinya, kita akan bertemu kembali ya Bu. Saya penasaran ingin mendengar cerita Ibu tentang rencana yang dijalankan. Dan saya ingatkan lagi, rencana ini harus cepat dilakukan
dilaksanakan sesuai dengan komitmen Ibu tadi. Dan saya akan melihat tindak lanjutnya seperti apa. Apakah ada perubahan atau bagaimana? Gitu ya. Nah, yang terakhir nih, mengingat waktu kita sudah mau habis, apa perasaan Ibu Titin setelah berbincang-bincang dengan saya saat melakukan proses coaching ini? Perasaan saya saat ini merasa lega, tidak galau lagi, dan yang pastinya bahagialah karena sudah bisa sharing dengan Ibu Desti. Baguslah Bu. Ibu Titin sudah tidak galau lagi karena sudah mencurahkan apa yang menjadi beban pikiran Ibu. Sudah mau berbagi dengan saya dan sudah menemukan solusi dari masalahnya dengan ide-ide dan rencana yang luar biasa yang nantinya akan Ibu Titin lakukan. Terima kasih Bu Titin. Sampai jumpa nanti ya. Silakan mengerjakan aksinya bersama murid-murid, guru dan lainnya. Tetap semangat. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Amin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Ya, sama-sama Bu Titin. Wah, luar biasa Bu Desti. Sudah selesai ya? Iya Bu Nikma. Ya, tadi Ibu Desti sudah melakukan percakapan coaching bersama Bu Titin dan saya sudah melakukan pengamatan dan penilaian dan sebentar akan saya sampaikan. Ya, bersyukur Bu, percakapan coaching saya dengan Bu Titin sudah dilaksanakan dan bisa berjalan dengan lancar. Nah, mantap ya Bu Desti. Saya mau tanya nih, dari proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi, kira-kira indikator ketercapaian apa yang didapatkan Ibu Desti? Tadi dalam pelaksanaan percakapan coaching dengan Bu Titin, saya mencoba mengajukan pertanyaan sederhana namun berbobot sehingga saya bisa memancing ide-ide kreatif dari Bu Titin untuk melakukan rencana aksinya sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang nantinya akan beliau laksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Kemudian saya juga berusaha melakukan presence hadir dengan penuh dan fokus mendengarkan apa yang menjadi masalah dari coaching. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang saya izin untuk menyampaikan hasil observasi yang sudah saya catat tadi. Ada beberapa poin ya yang saya rasa penting dan saya catat selama proses percakapan coaching tadi. Saat Ibu Desti dan Ibu Titin melaksanakan proses coaching tadi, saya melihat sudah sesuai dengan alur Tirta dari mulai tujuan, identifikasi masalah, sampai merumuskan rencana aksi, kemudian berkomitmen juga melaksanakannya secara tanggung jawab. Nah, saya juga melihat Bu Desti sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching, yaitu melakukan presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dapat memancing Ibu Titin untuk mengeluarkan ide-idenya. Nah, untuk kompetensi ini, kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Desti sebagai seorang coach? Oh iya, yang akan saya kembangkan ke depannya ada beberapa hal Bu Nikma. Yang pertama tentunya lebih memperdalam alur Tirta. Yang mana saat saya melakukan percakapan coaching, saya mampu mengarahkan coaching agar bisa tahu bagaimana menentukan tujuan masalah, kemudian identifikasi masalah, serta merumuskan rencana aksinya dan berkomitmen melaksanakan rencananya secara tanggung jawab. Kemudian, saya juga akan berlatih membuat pertanyaan berbobot dan benar-benar hadir penuh agar bisa mendengarkan aktif dan fokus pada masalah coaching. Wah, bagus sekali Bu. Saya rasa itu semua memang hal yang harus dilakukan dalam proses coaching agar pelaksanaan coaching lebih baik lagi ke depan. Baiklah Bu Desti, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih Bu Desti sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan saya akhiri dulu ya sampai di sini.
Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu Nikma, terima kasih juga. Iya. Selamat siang Bu Titin. Ya, selamat siang juga Bu Desti. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Desti? Saya baik juga Bu. Hari ini Ibu Titin akan melaksanakan coaching ya? Iya, betul Bu Desti. Kalau boleh saya tahu dengan siapa ya Bu? Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Nikma. Oh, dengan Bu Nikma ya. Sebelum melakukan praktek coaching, bisa tidak saya tanya-tanya sedikit? Oh iya, boleh, bisa. Silakan Bu. Begini Bu, pada saat coaching antara coach dan coachee, maka saya akan mengamati dan menilai prosesnya sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan apakah coach mendengarkan dengan aktif dan hadir penuh dalam kegiatan proses coaching? Kemudian, bagaimana coach merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach sehingga coach bisa menemukan ide-ide atau jawaban atas permasalahannya. Dan jangan lupa juga disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Titin, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang nanti Bu Titin akan kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama presence. Terus mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu Titin kembangkan secara spesifik yang nantinya saya observasi atau amati sebentar? Dari 3 kompetensi yang saya sampaikan tadi, saya mengambil 2 saja kompetensi yang secara spesifik dikembangkan dan ingin diamati atau diobservasi, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Wah, luar biasa itu, Bu. Jadi, dari 3 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, saat ini Ibu mengambil 2 kompetensi yang nantinya akan saya observasi, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul sekali, Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan indikator ketercapaiannya yang kira-kira Ibu inginkan tercapai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin memandu atau menghantar coaching-nya agar dalam proses coaching sebentar, coaching mendapatkan ide-ide atau solusi dari permasalahannya. Oh, jadi dalam proses coaching sebentar, Ibu Titin mengharapkan coachee dapat menemukan ide-ide atau solusinya sendiri atas permasalahannya ya, Bu. Jadi, Ibu Titin di sini bukan memberikan solusi, tapi membantu coachee agar dapat memikirkan atau menemukan ide-ide atau langkah-langkah bahkan solusi yang ia pandang baik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, Bu Titin. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Silakan Ibu melakukan coaching. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan baik ya, Bu. Dan nanti setelah itu kita akan berbincang-bincang lagi ya, Bu. Nah, baik. Kegiatan coachingnya bisa dimulai. Dipersilakan Bu Titin. Ya, terima kasih Bu Desti. Yang akan saya coaching saat ini loh Bu Desti, Ibu Nikmah. Ya, selamat siang Ibu Nikmah, bagaimana kabarnya? Baik, Bu Titin. Bagaimana dengan Bu Titin? Alhamdulillah, saya juga baik. Oke Bu Nikmah, Ya. saya dengar-dengar ada nih yang ingin dibicarakan. Ada sesuatu? Iya, betul Bu Titin.
Nah, seperti yang Ibu katakan lewat WA semalam ya, katanya Ibu lagi galau berat ya. Ada yang ingin dibicarakan? Ada apa nih Bu Nima? Betul sekali, Bu. Saya lagi galau berat nih. Kayak ada yang membebani pikiran saya. Bawaannya nggak enak sekali, Bu. Seperti yang saya chat ke Ibu tadi malam. Ini loh, mengenai murid-murid saya di sekolah. Wah, ada apa nih Bu Nima? Murid-muridnya memangnya kenapa? Apakah yang akan disampaikan ini kejadian genting atau seperti apa? Sehingga membuat Bu Nima merasa galau berat. Kelihatannya seperti orang yang lagi banyak masalah gitu ya, Bu? Iya, jadi begini, Bu. Waktu saya piket di hari Senin, ya biasalah kerjaan piket, mengontrol anak-anak, mengontrol proses kegiatan belajar mengajar di kelas, dan kegiatan-kegiatan piket lainnya. Dan yang bikin saya galau, saya tuh udah beberapa minggu terakhir ini saat melaksanakan piket, selalu menemukan ada saja murid yang bolos di saat jam pertama. Selesai mereka mengikuti upacara bendera. Begitu Bu Titin. Jadi kalau dilihat ya, yang bisa saya tangkap, masalah yang Ibu Nikmah hadapi saat ini yaitu setiap hari Senin di saat piketnya Ibu Nikmah, ada murid yang suka bolos pada jam pertama setelah upacara. Seperti itu ya, Bu? Iya betul Bu. Nah, terus Ibu Nikmah sendiri sudah mencari tahu kenapa murid-murid itu bisa sampai bolos, tidak mau masuk kelas. Iya sudah Bu. Ada beberapa murid yang saya tanya, kenapa mereka bolos? Dan murid-murid itu menjawab, karena pelajaran jam pertama itu susah, begitu katanya. Terus gurunya itu disiplin, membuat mereka bosan, sehingga mereka malas masuk kelas. Ya, jadinya mereka bolos begitu ya, Bu. Oh, seperti itu ya. Alasan mereka bolos karena mereka tidak suka dengan pelajarannya, ditambah lagi gurunya yang terlalu disiplin, sehingga mereka cepat bosan dan malas masuk kelas. Nah, sekarang ya, Bu, Iya. nah, dari percakapan kita saat ini, kira-kira apa yang Ibu Nikma ingin capai atau yang Ibu Nikma harapkan? Iya, saya sih ingin adanya perubahan dalam kehadiran murid-murid di kelas, khususnya di jam pertama itu. Saya ingin mereka tidak bolos lagi, Bu Titin. Jadi yang diharapkan Ibu Nikmah adanya perubahan ya, dan Iya, perubahan itu, agar murid-murid itu tidak bolos lagi, mereka masuk kelas dan belajar di jam pertama. Betul begitu Bu Nikmah? iya Bu Titin. Saya ingin murid-murid ini kehadirannya full di kelas, tidak memilih-milih guru, guru siapa yang mengajar, dan juga tidak memilih mata pelajaran yang mereka mau saja, baru mereka mau masuk kelas. Iya iya iya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi tentang kondisi yang terjadi saat ini. Nah, kondisi ini kira-kira kalau kita beri nilai nih ya, dan seandainya kita beri nilai 1 sampai 10, kira-kira ada di nilai berapa kondisi murid-murid Ibu sekarang? Kalau menurut saya sih, mungkin berada di nilai 6 atau 7 Bu. Terus Ibu Nikmah maunya murid-murid Ibu ada di nilai berapa? Saya maunya mereka itu ada di nilai 9 lah Bu Titin. Karena saya sih ingin sekali murid-murid itu bisa hadir penuh dan mau mengikuti pembelajaran dengan senang hati dan selalu semangat, Bu. Setiap harinya seperti itu. Iya, iya, iya. Wah, itu harapan yang luar biasa sekali ya Bu Nima, agar murid-murid Ibu ada di nilai 9. Kira-kira yang akan dilakukan untuk mencapai hal itu seperti apa? Untuk saat ini sih, saya sudah memanggil murid-murid yang bolos itu dan memberi mereka nasihat serta motivasi agar mereka menyadari tentang pentingnya hadir di kelas Iya. dan mau mengikuti semua pelajaran full di setiap harinya. Begitu, Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu lakukan itu ya, apakah sudah berjalan maksimal?
Sepertinya belum Bu Titin, karena masih ada 1 atau 2 murid yang masih juga suka bolos di jam pertama itu Bu. Ya, berarti belum maksimal ya Bu Nikma. Kalau Iya, boleh saya tahu, apa kira-kira kendalanya? kayaknya kendalanya yaitu terkadang mereka belum membuat tugas. Katanya takut dihukum sama gurunya. Oh, seperti itu ya. Terus apakah ada rencana lain yang Ibu Nikmah lakukan agar murid-murid tersebut bisa memiliki kesadaran untuk bisa hadir penuh di kelas? Saya rasa mungkin ke depannya saya akan meminta bantuan, berkolaborasi dengan rekan sejawat agar bisa bersama-sama menyadarkan murid-murid itu agar tidak bolos lagi, Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi nantinya Iya. Ibu Nikmah akan berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya bisa menemukan solusi agar murid-murid tidak bolos lagi. Terus selain rencana berkolaborasi tadi, ada juga rencana lain yang ingin dilakukan? Mmm, menurut saya, rencana lain yang bisa dilakukan adalah, saya akan berbincang-bincang, bertukar pendapat dengan guru, maksudnya rekan kerja saya, terus, terlebih khusus yang mengajar di jam pertama, tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat murid-murid senang, tidak gugup, bersemangat, dan nyaman untuk belajar, Bu. Eee Kemudian, guru bisa mengajar dengan menggunakan metode-metode pembelajaran bervariasi, inovasi, dan kreatif, dan disukai oleh murid. Mungkin juga sebelum memulai pembelajaran, guru harus, mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, Nah, betul. agar pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang murid-murid butuhkan, serta selalu mengingatkan kepada murid-murid tentang keyakinan kelas yang telah dibentuk bersama, sehingga murid-murid termotivasi kembali, merasa nyaman belajar, dan meminimalisir murid-murid agar tidak bolos lagi. Mungkin seperti itu, Bu Titin. Wah, luar biasa sekali ya ide-idenya Ibu Nikmah. Jadi nanti Iya, makasih. rencananya ada 2 ya, Bu. Yang pertama berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan yang kedua mengajak guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, supaya murid-murid termotivasi kembali untuk belajar. Sekarang nih, kira-kira kapan Ibu Nima akan mulai aksinya? Saya pikir lebih cepat lebih baik ya, Bu. Sesegera mungkinlah kalau bisa. Karena kalau kelamaan nanti, khawatirnya banyak murid yang bolos lagi, apalagi saat ini kan sudah mau ujian sumatif ya, Bu. Wah, bagus itu, Bu. Jadi, Bu Nima akan segera melaksanakan rencana tersebut ya. Nah, untuk menjaga komitmen Ibu ini supaya semuanya berjalan lancar, apakah ada pihak lain yang akan Ibu libatkan untuk bisa membantu serta memantau rencana aksi ini? Oh iya, saya pikir mungkin saya akan meminta bantuan kepala sekolah atau, wakil kepala sekolah. Mereka kan sebagai pemimpin sekolah, kemudian bermitra juga dengan rekan-rekan guru, guru piket juga, dan saya pikir ada baiknya juga jika, saya melibatkan warga sekitar sekolah dan tentu saja dengan orang tua murid. Begitu Bu Titin. Iya, iya, betul sekali Bu Nikmah. Tadi Ibu Nikmah bilang akan membantu Mhm, mengingatkan komitmen aksi Ibu, yaitu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah ya. Serta Ibu iya. juga akan bermitra dengan rekan sejawat, guru piket, warga sekitar sekolah, dan juga orang tua. Nah, nanti setelah rencana kolaborasi itu dilaksanakan, tindak lanjutnya ke murid nih, maunya seperti apa? Untuk saat ini, saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ke murid-murid, di setiap apel pagi lah, tentang pentingnya dan bagaimana kehadiran murid di kelas bisa mempengaruhi masa depan mereka. Iya, iya. Selain itu, saya juga terus memotivasi rekan guru agar melakukan inovasi pembelajaran yang menyenangkan. Tapi saya juga akan tetap
melakukan pendekatan dengan terus memantau dan memotivasi murid yang masih suka bolos itu. Dan yang terpenting ya, yaitu terus mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas sehingga pada akhirnya bisa menciptakan disiplin di lingkungan sekolah tentunya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperhatikan, membimbing, dan membantu murid-murid kita di sekolah? Iya kan, Bu Titin? Wah, 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 luar biasa sekali ya. Sangat bagus sekali Ibu Nikmah. Ibu Iya, Nikmah terima akan memotivasi kasih. murid-murid dengan pendekatan kepada mereka, kemudian mengingatkan terus tentang keyakinan kelas agar bisa meminimalisir ketidakhadiran mereka ya. Nah, ini kan sudah Iya. menjadi komitmen Ibu Nikmah, jadi harus dilaksanakan dengan baik. Iya, iya Bu Titin. Tentu saja saya akan benar-benar melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen bagi diri saya sendiri. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan rencana Ibu Nikmah bisa terlaksana dengan Iya, baik dan berjalan dengan lancar. insya Allah. Dan nanti setelah Ibu Nikmah melakukan aksinya, kita akan bertemu kembali ya Ibu Nikmah ya. Saya Iya, jadi insya Allah Bu. penasaran, iya, saya jadi penasaran nih untuk mendengarkan cerita Ibu Nikmah tentang Oh, rencana yang akan dilaksanakan nanti. Jadi, saya iya. ingatkan lagi, untuk rencana ini harus secepatnya dilaksanakan sesuai dengan komitmen Ibu tadi. Dan saya akan melihat tindak lanjutnya seperti apa. Apakah ada perubahan ya? Nah, yang terakhir nih, mengingat waktu kita sudah mau habis. Apa perasaan Ibu Nikmah setelah berbincang-bincang dengan saya melakukan proses coaching ini? Wah, alhamdulillah saya merasa lega, Bu. Tidak galau lagi seperti tadi. Bahagia karena sudah bisa sharing dengan Ibu Titin. Begitu, Bu. Pokoknya saya senang deh. Wah, alhamdulillah baguslah ya. Jadi Ibu Nikmah sudah tidak galau lagi karena sudah Iya, mencurahkan apa yang menjadi beban pikiran Ibu. Sudah berbagi dengan saya dan sudah menemukan solusi dari masalahnya dengan rencana, ide-ide yang akan dilakukan ya. Terima kasih ya Bu Nikmah. Sampai jumpa iya, nanti ya. sama-sama. Silakan. Iya, Bu. Iya, silakan mengerjakan aksinya bersama murid-murid, guru, dan tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu ya, atas bantuannya. Iya, sama-sama. Wah, luar biasa Bu Titin. Tadi Bu Titin sudah melakukan percakapan coaching dengan Bu Nikma dan saya sudah melakukan pengamatan dan penilaian. Alhamdulillah Bu Desti, percakapan coaching saya dengan Bu Nikmah sudah dilaksanakan dan saya rasa sudah berjalan baiklah. Mantap sekali, Bu. Nah, saya mau tanya nih, dari proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi, indikator ketercapaian apa yang didapatkan Ibu Titin? Tadi dalam pelaksanaan percakapan coaching dengan Ibu Nikmah, saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana namun berbobot, sehingga saya bisa memancing ide-ide kreatif dari Ibu Nikmah untuk melakukan rencana aksi, sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang nantinya akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terus saya juga melakukan presence, yaitu hadir dengan penuh dan dengan fokus mendengarkan apa yang menjadi masalah dari coach saya. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang saya izin untuk menyampaikan hasil observasi yang sudah saya catat tadi. Ada beberapa poin penting yang saya catat selama proses percakapan coaching tadi, yaitu saat Ibu Titin dan Ibu Nikma melaksanakan proses percakapan coaching tadi, saya melihat sudah sesuai dengan alur Tirta, dari mulai tujuan, identifikasi masalah, sampai merumuskan rencana aksi
dan berkomitmen melaksanakannya secara tanggung jawab. Saya juga melihat Bu Titin sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching, yaitu melakukan presence atau hadir penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat memancing Bu Nikma untuk mengeluarkan ide-idenya. Nah, untuk kompetensi nih, kira-kira untuk kedepannya, kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi oleh Ibu Titin sebagai coach di sini? Oh iya ya, yang akan saya kembangkan ke depannya, ya adalah beberapa hal. Pertama, tentunya lebih memperdalam alur tirta sendiri, yang mana saat melakukan percakapan coaching, saya bisa mengarahkan coachee agar bisa tahu bagaimana menentukan tujuan masalahnya. Kemudian identifikasi masalah, lalu merumuskan rencana aksi, dan berkomitmen melaksanakan rencananya secara tanggung jawab. Kemudian saya juga akan terus berlatih membuat pertanyaan berbobot dan benar-benar hadir penuh agar bisa mendengar aktif dan fokus pada masalah coaching. Wah, bagus sekali tuh, Bu. Itu semua memang hal yang harus dilakukan dalam proses coaching agar pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, Bu Titin, saya kira sudah cukup. Terima kasih ya, Bu, sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Dan saya akhiri ya sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Bu Titin. Ya, selamat siang Ibu Desti. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Selamat siang Ibu Nikma. Selamat siang juga Bu Titin. Gimana kabarnya hari ini Bu Nikma? Saya kabarnya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu Titin? Alhamdulillah, saya baik juga. Hari ini Ibu Nima akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Bu Titin. Kalau boleh saya tahu dengan siapa ya Bu? Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Desti. Oh iya, sebelum melakukan praktek coaching, bisa Ya. kali ya saya tanya-tanya sedikit untuk Ibu Nima? Oh boleh Bu. Bisa. Silahkan Bu. Jadi begini, pada saat coaching nanti, antara coach dan coachee-nya, saya akan mengamati dan menilai prosesnya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, Bu. Nah, seperti Iya. mungkin apakah sudah sesuai dengan alur tirta, atau apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, terus coach apakah mendengarkan dengan aktif, hadir penuh, kemudian bagaimana merespon coachee, merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach sehingga coachee bisa menemukan ide-ide atau jawaban atas permasalahannya. Tapi jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu Iya. kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih, Bu Nima sudah siap? Kompetensi Iya, apa? alhamdulillah. Insya Allah siap. Iya, kompetensi apa yang nanti Ibu Nima akan kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, kompetensi mana yang ingin Ibu Nima kembangkan lebih spesifik? Yang ingin saya amati atau saya observasi sebentar? Dari kompetensi yang saya sampaikan tadi, saya hanya mengambil 2 kompetensi saja dulu Bu, secara spesifik. Ini yang akan dikembangkan dan ingin diamati atau diobservasi, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu dulu Bu. Wah, luar biasa ya Bu. Dari yang ketiga kompetensi tadi, Ibu Nikma hanya mengambil 2 kompetensi saja ya, yaitu mendengar Iya. aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot,
yang nantinya akan saya amati atau saya observasi. Iya, betul, Bu. Nah, kemudian nih bagaimana dengan indikator ketercapaiannya yang kira-kira Ibu inginkan tercapai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin memandu atau maaf, Bu. Saya ingin memandu atau mengantar Koci agar dalam proses coaching sebentar, Koci bisa mendapatkan ide-ide atau solusi dari permasalahannya. Iya, iya. Nah, jadi dalam proses coaching sebentar, Ibu Nikma mengharapkan coachingnya dapat menemukan ide-ide atau solusinya sendiri atas permasalahannya, ya Bu. Nah, jadi Iya, Ibu Nikma tidak memberikan solusi, tapi mencoba membantu Koci agar dapat memikirkan atau menemukan ide-ide ataupun langkah-langkah bahkan solusi yang dipandang baik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, baik Bu Nima, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu iya, melakukan coaching, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Dan iya, nanti iya, setelah itu kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. iya, Baik, kegiatan iya, coachingnya bisa dimulai, dipersilahkan Ibu Nikmah. iya. Baik, terima kasih Bu Titin. Saya Ya, lanjut dulu ya, Bu. iya, ya, silahkan, silahkan. Iya, selamat siang Bu Desti. Bagaimana kabarnya nih? Selamat siang Bu Nikma. Baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik. Oke Bu Desti, dengar-dengar ada yang ingin dibicarakan oleh Ibu Desti. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya, betul Bu Nikma. Nah, seperti yang Ibu katakan lewat WA semalam tuh, katanya Ibu lagi galau berat nih. Ada yang ingin dibicarakan? Ada apa nih kira-kira Bu Desti? Betul sekali Bu, saya lagi galau berat nih. Ada yang membebani pikiran saya, bawanya nggak enak sekali Bu. Seperti yang saya chat ke Ibu tadi malam, ini loh mengenai murid-murid saya di sekolah. Wah, ada apa nih Bu Desti? Murid-muridnya kenapa? Apakah yang akan disampaikan ini kejadian genting atau seperti apa? Sehingga membuat Bu Desti merasa galau berat. Kelihatannya seperti orang yang lagi banyak masalah gitu, Bu. Iya Bu, jadi begini, waktu saya piket di hari Senin, ya biasalah kerjaan piket, mengontrol anak-anak, mengontrol proses kegiatan belajar mengajar di kelas, dan kegiatan-kegiatan piket lainnya. Dan Mhm. yang buat saya galau, saya tuh beberapa minggu terakhir ini saat melaksanakan piket selalu menemukan ada saja murid-murid yang bolos di saat jam pertama selesai mereka mengikuti upacara bendera. Begitu Bu Nikma. Oh, jadi yang saya bisa tangkap dari eh, masalah Ibu Desti ini yaitu Ibu Desti menghadapi permasalahan bahwa setiap hari Senin di saat piketnya Bu Desti ada saja murid yang bolos pada jam pertama setelah upacara. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul Bu. Terus Bu Desti sudah mencari tahu kenapa murid-murid itu bisa sampai bolos atau tidak mau masuk kelas. Iya, sudah Bu. Ada beberapa murid yang saya tanya, kenapa mereka bolos? Dan murid-murid itu menjawab, karena pelajaran jam pertama itu katanya susah. Gurunya itu disiplin, membuat mereka bosan, sehingga mereka malas masuk kelas. Ya, jadinya mereka bolos gitu, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Alasan mereka bolos karena mereka tidak suka dengan pelajarannya. Ditambah lagi mungkin gurunya ya yang terlalu disiplin sehingga mereka cepat bosan dan malas masuk kelas. Nah, sekarang Bu Desti, dari percakapan kita saat ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Desti capai atau apa yang Ibu Desti harapkan? Saya sih inginnya ada perubahan dalam kehadiran murid-murid di kelas, khususnya di jam pertama. Saya ingin mereka tidak bolos lagi, Bu Nikma. Oh,
perubahan ya. Dan perubahannya itu yaitu murid-murid tidak bolos lagi, mereka mau masuk kelas dan belajar di jam pertama setelah upacara bendera. Betul begitu, Bu Desti? Iya Bu, saya ingin murid-murid saya ini hadir full di kelas, tidak memilih-milih guru siapa yang mengajar, dan tidak memilih mata pelajaran yang mereka mau saja baru mereka mau masuk kelas. Gitu Bu. Oh, baik-baik. Dari yang Ibu sampaikan tadi tentang kondisi yang terjadi saat ini, nah kira-kira nih, kalau kondisi ini kita beri nilai, dan seandainya nilai tersebut adalah 1 sampai 10, kira-kira ada di nilai berapa kondisi murid-murid Ibu sekarang? Sekarang sih menurut saya berada di nilai 6 sampai 7 Bu. Terus, Bu Desti maunya murid-murid itu bagaimana? Ada di nilai berapa maksudnya? Saya maunya mereka ada di nilai 9 Bu Nikmah, karena saya ingin sekali murid-murid saya itu bisa hadir penuh dan mau mengikuti pembelajaran dengan senang hati dan selalu semangat Bu setiap harinya. Wah, itu harapan yang luar biasa sekali Bu Desti. Nah, agar murid-murid Ibu ada di nilai 9 nih, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai hal itu? Untuk saat ini, saya sudah memanggil murid-murid yang bolos itu dan memberi mereka nasihat serta motivasi agar mereka menyadari tentang pentingnya hadir di kelas dan mengikuti semua pelajaran full setiap harinya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, yang dari apa yang sudah Ibu lakukan itu, apakah sudah berjalan maksimal? Sepertinya belum, Bu, karena masih ada 1 atau 2 murid yang masih juga suka bolos di jam pertama, Bu. Oh, berarti belum maksimal ya Bu Desti. Kalau boleh saya tahu nih, apa kira-kira kendalanya? Kendalanya yaitu terkadang mereka belum membuat tugas. Katanya takut dihukum sama gurunya, makanya mereka bolos. Kalau seperti itu keadaannya, apakah ada rencana lain yang bisa Bu Desti lakukan agar murid-murid tersebut bisa memiliki kesadaran untuk bisa hadir penuh di kelas? Saya rasa mungkin ke depannya saya akan meminta bantuan berkolaborasi dengan guru-guru rekan sejawat Iya. agar bisa bersama-sama menyadarkan murid-murid itu agar tidak bolos lagi, Bu. Oh, jadi nantinya Bu Desti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya bisa menemukan solusi agar murid-murid tidak bolos lagi. Terus selain rencana berkolaborasi, mungkin ada rencana lain yang akan dilakukan? Menurut saya, rencana lain yang bisa saya lakukan adalah saya akan berbincang-bincang, bertukar pendapat dengan guru, terlebih khusus guru yang mengajar di jam pertama, tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat murid-murid senang, tidak gugup, serta bersemangat dan nyaman untuk belajar, Bu. Juga mengajak guru agar kiranya mengajar mereka bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, Iya. inovasi, dan kreatif yang disukai murid-murid. Juga mungkin sebelum memulai pembelajaran, guru harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid agar pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang murid-murid butuhkan, serta selalu mengingatkan kepada murid-murid tentang keyakinan kelas yang telah dibentuk bersama, sehingga murid-murid termotivasi kembali. Mereka merasa nyaman belajar dan meminimalisir agar tidak bolos lagi. Begitu Bu Nikmah. Wah, luar biasa sekali ide-idenya Bu Desti. Jadi nanti rencananya ada 2 ya Bu ya. Yang pertama berkolaborasi dengan rekan sejawat dan yang kedua mengajak guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya murid-murid termotivasi kembali untuk belajar. Bukankah seperti itu, Bu? Iya Bu. Nah, sekarang nih, kira-kira kapan Bu Desti akan mulai aksinya? Saya pikir lebih cepat lebih baik ya Bu. Sesegera Iya. mungkin karena
Kalau kelamaan, nantinya akan banyak murid yang bolos lagi. Apalagi ini kan sudah mau ujian sumatif. Iya, Gitu, bagus Bu. itu Bu. Jadi Bu Desti akan segera melaksanakan rencana tersebut ya. Nah, untuk menjaga komitmen Ibu ini, supaya semuanya berjalan lancar, apakah ada pihak lain yang mungkin akan Ibu libatkan untuk membantu Ibu, serta memantau rencana aksi ini? Iya ada. Saya pikir mungkin saya akan meminta bantuan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Juga saya akan bermitra dengan rekan-rekan guru, dengan guru piket, dan saya pikir juga ada baiknya saya melibatkan warga sekitar sekolah dan juga orang tua murid. Begitu Bu Nima. Iya, betul sekali Bu Desti. Tadi Ibu bilang yang akan membantu mengingatkan komitmen aksi Ibu itu yaitu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah ya, serta bermitra juga dengan rekan sejawat, guru piket, kemudian warga sekitar sekolah dan juga orang tua. Nah, nanti setelah rencana kolaborasi itu dilaksanakan, apa kira-kira tindak lanjutnya ke murid nih? Maunya seperti apa? Saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ke murid-murid di setiap apel pagi tentang pentingnya dan bagaimana kehadiran mereka di kelas itu nantinya akan mempengaruhi masa depan mereka. Selain itu, saya juga terus memotivasi rekan guru agar mau melakukan inovasi pembelajaran yang menyenangkan. Dan saya juga akan tetap melakukan pendekatan dan terus memantau serta memotivasi yang masih suka bolos untuk supaya mereka tidak bolos lagi. Dan yang terpenting yaitu terus mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang dibuat bersama sehingga pada akhirnya bisa menciptakan disiplin atau budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, Bu, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperhatikan, yang akan membimbing dan membantu murid-murid kita di sekolah? Ya kan, Bu Nima? Wah, luar biasa sekali ini. Bagus sekali itu Bu Desti. Bahwa Ibu Desti akan memotivasi murid-murid dengan pendekatan kepada mereka, kemudian mengingatkan terus tentang keyakinan kelas agar meminimalisir ketidakadilan. Kan sudah menjadi komitmen Ibu Desti kan? Nah, jadi kapan kira-kira harus dilaksanakan? Ya, ini Secepatnya sudah ya. Nah, Iya Bu, ini sudah menjadi komitmen saya dan saya akan benar-benar melaksanakan komitmen saya ini. Rencananya saya akan melaksanakannya dengan secepatnya. Begitu Bu. iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan rencana Ibu Desti bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dan nanti setelah Ibu Desti melakukan aksi nyata, kita akan ketemu kembali ya Bu. Karena saya jadi penasaran nih untuk mendengarkan kembali cerita Ibu tentang rencana yang akan dijalankan. Jadi, saya ingatkan lagi ya, rencana ini harus secepatnya dilaksanakan sesuai dengan komitmen Ibu tadi. Kemudian saya ingin melihat tindak lanjutnya seperti apa. Apakah ada perubahan atau bagaimana? Ya, seperti itu ya, Bu. Dan yang terakhir nih, mengingat waktu kita sudah mau habis, sekarang apa perasaan Ibu Desti setelah berbincang-bincang dengan saya dengan melakukan proses coaching ini, Bu? Wah, sekarang saya merasa lega Bu, tidak galau lagi. Dan perasaan saya senang sekali karena sudah bisa berbagi dan sharing dengan Bu Nikma. Iya, baguslah. Jadi Bu Desti sudah tidak galau lagi nih sekarang Iya. karena sudah mencurahkan apa yang menjadi beban pikiran Ibu, sudah berbagi dengan saya dan sudah menemukan solusinya dari masalahnya ya kan, Bu? Dengan rencana-rencana atau ide-ide yang akan dilakukan. Baiklah Bu, terima kasih ya. Sampai jumpa nanti. Silahkan mengerjakan aksinya bersama murid-murid, dengan guru-gurunya juga, dan lain-lainnya yang ingin Ibu libatkan. Dan
Tetap semangat ya Bu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Ya, amin. Terima kasih atas bantuannya, Bu Nikma. Iya, sama-sama. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Iya, dengan Bu Wah, wah, Titin. wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali ya Ibu Nikmah. Tadi sudah melakukan Iya. percakapan coaching bersama dengan Ibu Desti. Dan tadi juga Mm-mm. saya sudah melakukan pengamatan dan penilaian. Iya, alhamdulillah. Percakapan coaching saya dengan Bu Desti sudah dilaksanakan dan luar biasa bisa berjalan dengan lancar, Bu. Mantap ya Bu Nikmah. Jadi gini, saya mau tanya nih, dari proses coaching yang Iya. sudah dilaksanakan tadi, indikator ketercapaian apa yang didapatkan Ibu Nikmah? Tadi dalam pelaksanaan percakapan coaching dengan Ibu Desti, saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana, namun berbobot ya, sehingga saya bisa memancing ide-ide kreatif dari Ibu Desti. Kemudian untuk melakukan rencana aksi beliau juga menemukan solusi dari permasalahannya yang nantinya uh, akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian saya juga melakukan present, yaitu hadir dengan penuh. Kemudian fokus juga mendengarkan apa yang menjadi masalah dari Ibu Desti sebagai coach saya hari ini. Wow, luar biasa ya. Nah, sekarang saya mau coba izin ya untuk menyampaikan hasil observasi yang sudah saya catat tadi. Nah, di Ya, sini ada silahkan. beberapa poin penting yang saya catat selama proses percakapan coaching tadi. Saat Ibu Nikmah dan Ibu Desti melaksanakan percakapan coaching tadi, saya melihat Ibu Nikmah sudah sesuai dengan alur Tirta. Dari mulai tujuan, identifikasi masalah, sampai merumuskan rencana aksi dan berkomitmen melaksanakannya secara tanggung jawab. Saya juga melihat Ibu Nikmah sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching, yaitu melakukan presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dapat memancing Ibu Desti untuk mengeluarkan ide-idenya. Nah, untuk kompetensi nih, kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Nikmah sebagai seorang coach? Iya, iya. Nah, yang akan saya kembangkan ke depannya ada beberapa hal ya Bu, yaitu yang pertama tentunya lebih memperdalam alur Tirta, kemudian yang mana saat melakukan percakapan coaching, saya bisa mengarahkan coachee agar bisa tahu bagaimana menentukan tujuan masalah, kemudian identifikasi masalah, lalu merumuskan rencana aksinya, dan kemudian juga berkomitmen melaksanakan rencananya secara tanggung jawab. Kemudian saya juga akan terus berlatih membuat pertanyaan berbobot dan benar-benar hadir penuh agar bisa mendengar aktif dan fokus pada masalah coaching. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, bagus. Iya, bagus sekali itu, Bu. Nah, itu semua memang hal yang harus dilakukan dalam proses coaching agar pelaksanaan coachingnya lebih baik lagi ke depan. Baiklah, Ibu Nikmah, saya rasa kita sudah cukup ya, mungkin sampai di sini. Iya, Terima kasih ya, Bu, sudah melakukan sesi tanya jawab ini sama-sama. dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang ya, Ibu Iya. Nikmah. Selamat siang, Bu Titi.